TX8 Kekaguman Raihan. Janeta dan Siva pulang ke rumah mereka setelah agak lama main. Pramana dan Raihan juga baru pulang dari kerja. Mobil mereka datang berurutan memasuki kawasan rumah. Turun dari mobil satu persatu, Pramana langsung mengangkat cucunya yang terlihat sangat bahagia. Mereka masuk ke rumah satu persatu, Raihan masuk paling belakangan. Mereka pulang pukul 5 sore dan masih sempat untuk mengobrol santai di ruang tamu. "Duduk dulu sini," ucap Janeta pada semuanya saat dia sendiri sudah duduk. "Ada apa?" tanya Pramana yang juga langsung duduk bersama cucunya. Raihan melepaskan tas dan juga jasnya di meja, dia ikut duduk. Ternyata Anissa guru ngajinya Siva adalah putrinya Pak Harun dan Bu Aisyah. Janeta memulai cerita. "Oh ya, kok bisa kebetulan banget ya?" ucap Pramana yang sedikit kaget. "Iya, nama Anissa tuh banyak jadi saat mengenalnya waktu itu, gak terpikir sedikit pun tentang putrinya Pak Harun," kata Bu Janeta. Raihan hanya diam mendengar keduanya bercerita, dia tidak terlalu peduli hal luar selain pekerjaan. Tapi bukan ini inti yang mau diceritakan, keluarga mereka sedang ada masalah. "Anissa akan menikah minggu depan," ucap Janeta serius. "Itu bukan masalah tapi hal bagus," kata Pramana yang merasa istrinya aneh. "Jelas ini bukan hal bagus. Anissa terpaksa harus menikah sama pemilik tanah pesantren karena takut pesantren ditutup. Masalahnya pemilik tanah orang yang sudah berumur dan beristri. Jadi ini adalah masalah besar bukan hal bagus," cerita Janeta penuh prihatin. Mereka pernah hampir jadi besan jadi dia sedikit peduli, ditambah lagi cucunya ini sangat menyukai Anissa. "Apa hubungannya sama kita?" tanya Raihan biasa saja. Baginya di dunia ini jodoh dan maut sudah ditakdirkan, mungkin jodoh Anissa adalah orang seperti itu. "Ayo kita bantu, kita pinjamkan uang sama mereka biar Anissa gak menikah dengan orang itu," ucap Janeta sedikit memohon. "Ma, kita tidak boleh terlalu ikut campur urusan orang lain jika tidak diminta, kecuali memang keluarga mereka minta tolong maka wajib bagi kita menolongnya," kata Raihan yang masih terlihat santai. "Iya Ma, keluarga mereka punya caranya sendiri, kita tidak ada hak untuk ikut campur," tambah Pramana. Siva menatap ke arah Raihan dengan wajah polosnya. Walau baru berusia 4 tahun tapi dia sedikit mengerti pembicaraan mereka. Dia tahu Tante Anissanya sedang dalam masalah. "Iya Pak, kasihan Tante Anissa," ucap Siva dengan wajah sedih dan berharap. Raihan menatap wajah polos putrinya. Dia tidak bisa menolak keinginan tulus putrinya ini. Begitu juga Pramana yang mulai berpikir dan tidak ada salahnya membantu tanpa diminta. "Berapa?" tanya Pramana langsung. Siva dan Janeta tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Tanah pesantren harganya 700 juta, tanah panti asuhan 200 juta, jawab Janeta yang tadi sudah mengetahui jumlahnya dari Bu Aisyah. "Ya sudah kita pinjamkan sama Pak Harun, ini untuk menebus rasa bersalah kita 5 tahun lalu saat membatalkan perjodohan Raihan dan Anissa. Kalaupun nanti mereka tidak bisa membayar, kita ikhlaskan uang itu, anggap investasi dalam pekerjaan kita gagal," ucap Pramana. Janeta dan Siva tersenyum bahagia dan langsung memeluk Pramana. "Terima kasih Opa," ucap Siva. Raihan hanya tersenyum melihat mereka. Walau dia punya uang tapi uangnya tidak sebanyak uang papanya. Walau sebenarnya ia juga memegang uang milik keluarga. Tapi keputusan seperti ini hanya papanya yang bisa bicara, dia hanya akan mengikuti semua keputusan itu. Wanita seperti apa Anissa ini sehingga Siva sangat menyukainya, begitu juga mama batin Raihan. Di rumah Anissa di malam hari. Anissa ingin melihat para santri, dia memakai cadarnya lagi. Ibunya yang melihatnya langsung mendekat. "Nak, cadar tidaklah wajib. Jadi jika wajahmu dilihat orang lain sesekali tidaklah haram," ucap Aisyah saat melihat putrinya di malam hari masih tidak lupa memakai cadarnya. Pendapat ulama ada dua tentang masalah hukum cadar, wajib dan sunnah.
jika kita meyakini cadar itu wajib maka saat lelaki bukan mahram kita melihatnya itu jadi haram. Tapi kalau kita meyakini cadar itu sunnah maka tidak apa-apa saat wajah kita terlihat sesekali, ucap Anisa, bukan menggurui tapi hanya mengatakan yang ia tahu sedikit. Bu Aisyah tersenyum, dia tahu putrinya ini wanita solihah sejak kecil tapi perubahan besar terjadi setelah 5 tahun ini. Mungkin pergaulan Anisa dengan wanita-wanita solihah lah yang semakin membuatnya jadi baik, dia bersyukur punya putri seperti ini. Ya sudah Bu, Nisa keluar sebentar melihat santri, ucap Anisa yang bersiap pergi, ibunya hanya mengangguk. Asteris. Keesokan harinya Janeta datang lagi bersama Siva ke pesantren. Siva masuk ke ruangan Anisa mengajar, Anisa memangkunya sambil mengajar, Siva anak yang pintar, sedikitpun dia tidak mengganggu yang lainnya. Dia hanya duduk dan kadang bermain dengan kertas yang diberikan Anisa. Sedangkan Janeta duduk di luar bersama Bu Aisyah dan Pak Harun. Mereka berbicara tapi tidak keras. Oh ya, lebih baik kalian membatalkan pernikahan Anisa, kami akan meminjamkan uang untuk membayar tanah ini, ucap Janeta pada Pak Harun dan Bu Aisyah yang duduk di hadapannya. Gak usah, kami gak mau merepotkan kalian, tolak Pak Harun tidak enak, seharusnya tentang ini tidak boleh dibicarakan pada orang lain. Ini kesepakatan kami, jadi batalkanlah secepatnya. Raihan sedang ke bank mengambil uang tunai, sebentar lagi dia datang ke sini, ucap Janeta memaksa. Kami merasa malu karena harus merepotkan keluarga kalian, itu bukan jumlah sedikit, seharusnya kemarin saya tidak bercerita, ucap Bu Aisyah merasa bersalah, kenapa kemarin dia harus bercerita panjang lebar tentang urusan keluarga mereka. Anggap ini untuk menebus rasa bersalah kami di masa lalu karena membatalkan perjodohan dengan Anisa, ucap Bu Janeta. Ini bukan salah kalian, tapi merekanya saja yang gak berjodoh, ucap Pak Harun yang dari dulu memang tidak mempermasalahkan pembatalan perjodohan karena merekanya juga belum ketemu dan hanya baru rencana. Tapi kami selalu merasa bersalah, dan ini kami ikhlas untuk meminjamkan. Memang niat hati kami ingin membantu, Pak Harun bisa membayarnya dengan dicicil, cicilan berapapun akan kami terima tidak ditentukan, Bu Janeta meyakinkan. Bu Aisyah dan Pak Harun saling melihat, mereka bersyukur ada orang baik yang ingin membantu padahal mereka tidaklah terlalu dekat tapi mereka bisa mempercayainya. Pak Harun mengangguk, insya Allah kami akan mencicil setiap bulannya. Iya. Tapi jika tidak ada jangan merasa terbebani, kami bukan rentenir yang akan menagih, Bu Janeta tersenyum. Pak Harun kembali mengangguk, Alhamdulillah. Asteris. Raihan keluar dari bank dan langsung masuk ke mobil. Dia melaju menuju ke pesantren. Sudah lama sekali gak ke sana, terakhir ke sana waktu umur 13 tahun, mungkin semuanya sudah berubah. Gumam Raihan yang mengingat-ingat masa sekolahnya dulu. 1 jam berlalu, dia sudah sampai di depan pesantren, dia berjalan masuk dan bertanya ke salah satu orang di sana yang sedang berjalan di luar, mungkin itu Ustadz jika dilihat dari pakaiannya. Dia berjalan menuju ruangan yang ditunjuk oleh orang itu. Dari jauh dia bisa melihat mamanya mengobrol bersama Pak Harun dan Bu Aisyah. Pak Harun yang dulu juga mengajar di masa sekolahnya sekarang sudah sedikit tua, wajahnya tidak terlalu berubah. Bu Aisyah istri Pak Harun yang diingatnya dulu masih secantik dulu. Dia berjalan mendekat dan mengucap salam membuat semuanya menoleh saat menjawab salam. Ini Raihan sudah datang, ucap Janeta. Raihan menyapa Pak Harun dan Bu Aisyah dengan ramah sambil tersenyum. Kamu sudah berubah banget. Kami jadi gak bisa mengenali wajah kamu lagi sekarang, ucap Pak Harun yang sudah berdiri, dia menepuk pundak Raihan yang sekarang hampir sekeras batu, dulu terakhir dia memegangnya, pundak ini masih lembut dan tulangnya tidak sekuat ini. Ini sudah belasan tahun, wajar Bapak dan Ibu lupa wajah saya, ucap Raihan tersenyum, tapi Bapak dan Ibu tidak berubah sedikit pun jadi saya masih gampang mengenali walau dalam jarak jauh.
Bu Aisyah dan Pak Harun tersenyum. Anissa sudah selesai mengajar, dan terlihat sekarang lagi mengajari Sifa mengaji. Santri yang diajar sudah pergi keluar, jadi di dalam hanya tersisa Anissa dan Asyifa. Pak Harun mempersilakan Raihan duduk di dekatnya. Mereka mengobrol sedikit sambil menunggu Sifa selesai mengaji. Raihan melihat ke dalam ruangan. Sifa yang telah selesai mengaji melihat ke arahnya dan langsung menarik Anissa keluar. Raihan kaget melihat orang yang ditarik putrinya. Dia melihat ke mata Anissa sekilas membuat Anissa menunduk tidak nyaman, dan dia sendiri juga merasa tidak enak. Ini sudah pasti orang yang di bandara dan juga mall, matanya sama batin Raihan. Anissa menunduk malu karena ingat Raihan orang yang dilihatnya beberapa kali. "Nisa ini Raihan, kamu ingatkan?" ucap ibunya. Anissa mengangkat wajah dan mengangguk sedikit. Jadi dia ini Raihan, batin Anissa. Ini sudah belasan tahun jadi wajahnya juga berubah. Nisa juga pasti tidak lagi mengenali wajah Raihan, ucap Pak Harun. Anissa memang melupakan wajah Raihan, makanya saat bertemu beberapa kali, dia tidak tahu jika itu Raihan. Terakhir dia melihat Raihan saat Raihan masih di pesantren. Jadi ini wanita yang pernah aku tolak demi wanita seperti Denada. Betapa bodohnya aku dulu hingga menolak wanita solihah seperti ini, sedangkan Sifa saja dari awal sudah suka, batin Raihan. Matanya sesekali melihat ke arah Anissa yang kadang-kadang menunduk dan tidak bicara. Sudah selesai mengajar, tidak enak jika kita mengobrol di luar seperti ini, ucap Pak Harun. Bu Janeta tersenyum, dia tahu anaknya sedang memikirkan apa. Mereka berjalan menuju ke rumah Pak Harun. Raihan berjalan di depan bersama Pak Harun sambil mengobrol tentang pesantren yang tidak banyak berubah. Sesekali Pak Harun menunjuk tempat santriwan bermain yang dulu juga tempat Raihan bermain. Raihan tersenyum mengingat itu. Bu Janeta dan Bu Aisyah sudah lebih dulu berjalan dan sudah sampai. Anissa bersama Sifa berjalan tidak jauh dari Raihan dan Pak Harun. Anissa baru berani mengangkat wajah dan menatap Raihan setelah hanya punggungnya yang terlihat. Jantungnya berdetak tidak karuan. Ini sama seperti dulu saat ayahnya bilang mereka akan dijodohkan. Yang dia ingat hanya wajah Raihan dulu. Dia tidak menyangka jika takdir mempertemukan mereka setelah belasan tahun tanpa campur tangan orang lain. Sampai di rumah, mereka semua sudah duduk di ruang tamu. Anissa membuatkan mereka minuman di dapur, dan Sifa duduk di meja makan melihat Anissa membuat minuman untuk mereka semua. Anissa dan Sifa keluar dari dapur dan langsung menyajikan minuman yang dibuatnya. Tangannya sedikit bergetar saat menyajikan minuman di depan Raihan, tapi dia tidak berani menatap ke arah Raihan. Setelahnya dia ikut duduk dan mengangkat Sifa ke pangkuannya. Dilihat seperti ini seakan-akan dialah yang ibunya Sifa. Raihan sekarang melihat secara langsung betapa lengketnya putrinya. Dari tadi kemanapun Anissa dia akan selalu ikut. Janeta memberikan uang yang dibawa Raihan tadi. Pak Harun dan Bu Aisyah tetap menolak dan rasanya masih tidak bisa menerima itu walau tadi mereka sudah membicarakannya. "Saya mohon terimalah, kalian bisa membayarnya perlahan," paksa Janeta lagi. "Ini untuk Anissa, dia pantas menikahi laki-laki baik. Anissa masih muda, masa depannya akan suram jika menikahi laki-laki seperti itu," ucap Raihan yang membuat Janeta menoleh. Biasanya anaknya jarang peduli pada hal orang lain, tapi ini dia berbicara dengan serius. Pak Harun melihat ke arah Raihan yang serius, dia juga berpikir sama dengan Raihan. "Baiklah, uangnya kami terima, insya Allah kami akan membayarnya perlahan," ucap Pak Harun. Anissa melihat ke arah ayah dan ibunya dengan sedih. Raihan tahu jika tatapan Anissa pada kedua orang tuanya adalah tatapan sedih. Ini juga bukan zaman Siti Nurbaya, kita bebas menolak jika tidak ingin dan bisa mencari jalan lain. Ucapan ini ditujukannya pada Anissa.